bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Kabupaten Pasuruan. Wanita muda itu ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernafas di dalam kamar suaminya. Dia dalam posisi yang terbaring dan mengeluarkan banyak sekali sirup merah dari sekujur tubuhnya. Menurut keterangan dari beberapa artikel berita, wanita itu ternyata dieksekusi oleh mertuanya sendiri. Dia diketahui sedang berada berdua saja di dalam rumah karena saat itu suaminya tengah mengikuti interview sebuah lowongan pekerjaan. Diketahui bahwa wanita itu juga dalam keadaan yang sedang hamil 7 bulan. Hingga karena perbuatan yang dilakukan oleh si mertua itu, dia tidak hanya menghilangkan hidup dari menantunya, melainkan juga hidup dari cucunya. Menurut penuturan para warga yang berada di lokasi kejadian, mereka menduga bahwa si mertua sebenarnya hendak melakukan ruda paksa terhadap istri dari anaknya tersebut. Namun karena dia mendapat perlawanan yang cukup sengit, maka hal itulah yang membuatnya melakukan tindakan keji tersebut. Wanita yang menjadi korban tersebut bernama Fitria Almuniroh Hafidllah Diana yang berusia sekitar 23 tahun dan bertempat tinggal di Rungkut, Jawa Timur. Kehidupan masa remaja dari Fitria ternyata memiliki status akademis yang cukup baik. Setelah dia lulus dari sekolah menengah atas, Fitria kemudian melanjutkan pendidikan di sebuah universitas terbuka di kota Surabaya dan dia mengambil jurusan ekonomi di Fakultas Manajemen Bisnis. Menurut keterangan dari teman-temannya, Fitria termasuk mahasiswi yang cukup pintar di kelas. Dia bahkan memiliki nilai IPK di atas teman-temannya yang lain. Meskipun dalam segi sosialisasi, dia termasuk orang yang jarang bergaul, namun secara keseluruhan, Fitria memiliki akhlak yang baik dan selalu menyapa saat mereka berpapasan dengannya. Selain itu, kedua orang tua dari Fitria ternyata bukan orang yang sembarangan. Keluarganya berasal dari kalangan yang berpendidikan, sebab ibunya adalah seorang kepala sekolah di sebuah SMP di Surabaya, sementara ayahnya adalah tokoh penting di dalam sistem pemerintahan desa di tempat tinggalnya. Menurut keterangan dari pihak keluarga, Fitria juga dikenal sebagai anak yang penurut. Dia sama sekali tidak pernah memiliki riwayat kenakalan dan cenderung menghabiskan masa gadisnya di dalam rumah. Dia juga selalu dididik untuk memahami norma agama dan pendidikan sopan santun selalu ditanamkan sejak dirinya masih kecil. Hingga di masa remaja, Fitria kemudian bertemu dengan seorang pria yang cukup tampan. Dia bernama Muhammad Sueb yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Karena Fitria mempunyai sifat pemalu dan tidak banyak memiliki teman, kehadiran dari pria Pasuruan itu kemudian mengubah hidupnya secara keseluruhan. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpacaran, hingga pada bulan berikutnya Sueb kemudian mengajak Fitria untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dan pada tahun 2023, keduanya akhirnya resmi menjadi sepasang suami istri, meskipun awalnya Fitria mendapat pertentangan dari keluarga besarnya mengenai status sosial suaminya. Sebab keluarga dari Sueb termasuk dari kalangan yang sederhana, dan ayahnya diketahui sudah tidak bekerja selama belasan tahun lamanya. Tidak hanya itu, Sueb juga masih berstatus sebagai pengangguran. Keluarga Fitria meragukan dengan kondisi kehidupan dari anaknya. Namun pilihan dari Fitria sudah bulat, hingga akhirnya dia kemudian mengikuti suaminya untuk tinggal di rumah orang tuanya. Fitria kemudian menetap di Dusun Belimbing di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan. Dia juga harus terpaksa berdampingan dengan ayah mertuanya yang berstatus sebagai seorang duda. Kehidupan di awal masa pernikahan Fitria berjalan dengan sangat baik. Meskipun suaminya berstatus pengangguran, akan tetapi dia masih mendapat pekerjaan sampingan untuk mencukupi kehidupan mereka. Hubungan antara Fitria dan mertuanya juga terjalin dengan semestinya. Dan di bulan pertama itu, tidak ada kejanggalan sama sekali dengan tingkah lakunya. Hingga 2 bulan pernikahan tersebut, Fitria akhirnya positif mengandung seorang bayi di dalam perutnya. Tentu saja Fitria dan Sueb merasakan sebuah kebahagiaan yang sangat tidak ternilai dengan materi. Hal itu juga dirasakan oleh kedua orang tua Fitria. Mereka sangat senang karena akhirnya bisa merasakan mempunyai cucu pertama. Sueb selanjutnya memutuskan untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Dia kemudian melamar pekerjaan dari satu pabrik ke pabrik yang lain. Akan tetapi, usahanya itu selalu gagal dan di bulan ke-7 kehamilan istrinya, dia masih saja dalam keadaan yang menganggur.
Namun Fitria termasuk seorang istri yang sangat pengertian. Dia sama sekali tidak pernah mempermasalahkan status dari suaminya, dan Fitria selalu bisa mensyukuri rezeki dan sangat berbakti pada suaminya. Fitria juga bukan tipikal wanita yang manja. Saat kehamilan itu berlangsung, dia sama sekali tidak pernah ngidam macam-macam. Ia dapat menjalani rutinitas seperti biasa dalam mengurus rumah tangganya. Menurut pengakuan dari tetangga Fitria pernah bercerita bahwa sebenarnya ia sedikit merasa risih dengan kelakuan dari mertuanya. Kehidupan yang tidak terkendali dari ayah kandung suaminya itu sempat membuat Fitria merasa takut dan tertekan hidup di sana, namun dia tidak berani berkata jujur kepada suaminya. Fitria takut bahwa suaminya akan merasa sakit hati dengan ucapannya tersebut. Hingga pada tanggal 31 Oktober tahun 2023, suami dari Fitria akhirnya mendapat panggilan interview di sebuah perusahaan, dan ini adalah tes terakhir sebelum dia akan direkrut untuk bekerja di sana. Fitria dan Sueb sangat berharap bahwa kali ini dia bisa diterima. Mereka tentu ingin memberikan yang terbaik saat anak pertamanya itu sudah dilahirkan. Sueb kemudian meninggalkan istrinya di rumah bersama dengan mertuanya. Dia juga sempat berpamitan kepada ayahnya dan meminta doa agar diterima bekerja. Ditinggal oleh suaminya, Fitria kemudian beraktivitas seperti biasa. Dia selanjutnya menjalani tugas sebagai seorang istri dalam mengurus dan membersihkan rumah. Dia juga sempat mengobrol dengan mertuanya. Hal itu berkaitan dengan sejumlah hutang dari suaminya yang menumpuk sangat banyak. Fitria kemudian mengusulkan untuk menjual televisi yang ada di kamarnya. Dia juga sempat menelpon ibunya untuk menawarkan TV itu dan hendak menjualnya, namun sikap dari mertuanya belakangan ini memang sedikit agak rese. Dia sering marah-marah tidak jelas dan bertingkah aneh di depannya. Hal itu juga disampaikan oleh tetangga dekat dari mereka, bahwa mertua yang bernama Hoiri itu dalam 2 hari ini memang seperti orang yang sedang kesurupan. Namun para tetangga masih menganggapnya dalam batas yang wajar, karena kelakuan Hoiri memang selalu seperti itu semenjak dia ditinggal pergi oleh istrinya. Diketahui bahwa ayah mertuanya itu juga termasuk preman kampung yang gemar meminum minuman keras. Dia juga sering mampir ke warung remang-remang untuk bertransaksi dengan wanita di atas ranjang kasur. Singkat cerita, setelah Fitria selesai dalam menjalani tugasnya membersihkan rumah, dia kemudian beranjak untuk membersihkan diri di dalam kamar mandi. Fitria yang merasa bahwa mertuanya sudah dianggap seperti ayah sendiri, aktivitas mandinya itu dilakukan seperti biasa dan tidak ada kecurigaan sedikit pun. Hingga diketahui dari keterangan yang ditulis di sebuah artikel berita, ternyata saat menantunya itu sedang mandi, dia diam-diam mengintipnya. Meskipun dia tidak melihat secara jelas, namun guyuran air yang membasahi tubuh Fitria membuat Hoiri terpacu adrenalinnya begitu sangat tinggi. Terlebih saat itu, dia sudah lama tidak mencicipi wanita di warung remang-remang langganannya. Hingga setelah Fitria sudah selesai mandi dan menuju ke kamarnya, desakan birahi itu kemudian menjadi tidak terkendali di dalam benak Hoiri. Hoiri kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Dia mengendap-endap dan ingin melakukan ruda paksa kepada menantunya di kamar dari anaknya sendiri. Menurut kesaksian dari Hoiri di kantor kepolisian, saat itu pikirannya sedang sumpek dan dia seperti terdorong untuk melakukan tindakan menjijikkan tersebut. Hingga setelah berhasil memeluk menantunya dengan sangat kuat, di sana terjadi perlawanan yang cukup sengit dari Fitria. Bahkan dia berteriak sangat keras dan mengancam akan melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena hal itu, kemudian membuat Hoiri menjadi sangat panik. Dia merasa takut bahwa aksi yang dirinya lakukan akan dilaporkan. Hoiri selanjutnya menuju ke arah dapur, dan setelah mengambil sebuah benda tajam, dia akhirnya kembali lagi ke kamar dari menantunya tersebut. Di sana Hoiri kemudian melakukan eksekusinya tersebut. Dia menghujamkan senjata tajam itu ke bagian leher hingga mengakibatkan luka yang cukup dalam. Tindakan dari Hoiri terhitung sangat cepat. Dia juga tidak menyangka bahwa sudah melakukan aksi tersebut terhadap menantunya sendiri. Hingga setelah melakukan itu semua, Hoiri kemudian lari ke rumah saudara yang tepat berada di samping rumahnya. Saat itu rumahnya sedang sepi dan Hoiri langsung mengunci kamar untuk mengurung dirinya di sana. Hingga sekitar beberapa jam berikutnya, Muhammad Sueb akhirnya pulang ke rumah dan langsung mencari istrinya untuk mengabarkan bahwa dia akhirnya diterima bekerja.
Namun kebahagiaan yang ingin dibagikannya itu ternyata berakhir sangat tragis. Saat itu Sueb melihat istrinya sedang terbaring dengan cairan merah yang membasahi sekujur tubuhnya. Muhammad Sueb kemudian memeluk istrinya dengan begitu sangat kuat. Dia langsung terdiam sejenak untuk memastikan kenyataan ini. Dan ternyata itu memang benar adanya. Muhammad Sueb selanjutnya meminta pertolongan ke beberapa warga yang lain. Dia kemudian membawa istrinya ke rumah sakit yang tidak jauh dari rumahnya. Hingga setelah berada di ruang unit gawat darurat, para medis di sana memastikan bahwa istri dan anaknya sudah tidak lagi bisa tertolong. Sementara itu, para warga yang berkumpul di tempat kejadian perkara akhirnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan dari Bapak Hoiri selaku mertua korban itu sendiri. Para warga juga menyadari bahwa Hoiri bersembunyi di rumah tetangganya. Namun mereka kemudian memutuskan untuk menunggu pihak kepolisian agar penangkapan itu berjalan dengan semestinya. Hingga beberapa menit berikutnya, pihak kepolisian akhirnya datang dan mereka langsung menuju Hoiri yang sedang mengunci dirinya di dalam kamar. Awalnya mereka melakukan tindakan yang persuasif dan meminta Hoiri untuk segera menyerahkan diri. Namun karena tidak mendapat jawaban apapun dari dalam, pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk mendobrak paksa pintu kamar tersebut. Hingga setelah itu, Hoiri akhirnya berhasil diringkus dan dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah Kabupaten Pasuruan. Setelah dilakukan serangkaian interogasi terhadap pria yang berusia hampir 50 tahun itu, dia akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dirinya lakukan. Awalnya Hoiri masih menutupi alasan atas aksi yang terjadi, hingga pihak kepolisian kemudian mencari beberapa bukti pendukung dan didapati bahwa memang ada indikasi percobaan ruda paksa yang dilakukan oleh pelaku. Pihak keluarga dari Fitria juga meminta kepada pihak kepolisian untuk bertindak tegas sebab eksekusi yang dilakukan Hoiri telah menyebabkan 2 orang sekaligus yang menjadi korban. Namun sampai video ini dibuat, kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan pendalaman, hingga vonis yang akan diberlakukan masih dalam pengkajian. Akan tetapi, menurut sumber artikel yang saya dapatkan, Hoiri kemungkinan besar akan dihukum selama 15 atau 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga. Terlebih ini ada kaitannya tentang kehidupan dalam berumah tangga, di mana hawa nafsu seorang manusia bisa membawa seseorang berada pada kondisi yang tidak terkendali. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal gila semacam ini. Terima kasih sudah menonton.